Cara merayu Allah agar mendapatkan limpahan hidayah dan rezeki. Insya Allah dengan melaksanakan sholat duha serta membaca surahnya, dengan istiqomah juga yakin atas kuasa Allah, maka tidak mustahil kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah lagi halal. Rezeki yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat selalu, salam sukses untuk semua. Hari ini yang akan saya bahas masih seputar cara merayu dan meminta belas kasihan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ada trik dan caranya, sobat, agar kita bisa memperoleh kasih sayang dari Allah itu. Santai saja dan lihat trik dan caranya agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mau rezeki lancar, datangnya tak terduga, atau ingin sukses dengan karir di pekerjaan. Mungkin bagi yang berdagang ingin laris dan memperoleh keuntungan berlipat. Bisa, itu. Tonton hingga akhir video ini, karena pada setiap momen mengandung makna yang dalam. Pertama sekali, perlu saya sampaikan, ini arti dari surat Ad-Duha yang dahsyat itu. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Robmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak pasti Robmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Robmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Basyarot Ahmad mengatakan dalam Anwarul Quran, surat Ad-Duha menaruh perhatian terhadap tersiarnya cahaya matahari Islam secara berangsur-angsur. Sehingga, surat ini dinamakan Ad-Duha yang artinya, terangnya waktu siang. Inilah surahnya, Wad-Duka. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, wal-laili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi, mawadangaka robuka wa maqala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh, yang kemudian, akhir itu, lebih baik bagimu dari yang permulaan. Wala saufa yuktika robuka fatardo. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, wa wajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, wa wajadaka ngailan fa'akna. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan, fa'amal yatima fala takhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, wa amas saila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya, wa ama binikmati robika fahadis.
Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Hafalkan surah Ad-Duha ini, dan fahamilah kandungan maknanya. Untuk selanjutnya, mari kita coba melihat tafsir dari surat Ad-Duha ini. Cermati dan cobalah untuk memahami isinya. Yang pertama, tafsir dari Al-Azhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas dua ciptaannya dalam surat Ad-Duha ini, yakni waktu duha dan waktu malam. Wad-duha, walaili idha saja, artinya, demi waktu duha, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ad-Duha ayat 1 dan 2. Imam As-Suyuti mengatakan dalam Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan kejadian dari perkataan orang musyrik yang ditujukan pada Rasulullah. Kala itu beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat malam. Hal ini merujuk pada sebuah riwayat As-Syaihoni yang mengatakan bahwa Rasulullah mengeluh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1 atau 2 malam. Kemudian saat itu datanglah seorang wanita dan berkata, "Wahai Muhammad, aku lihat setanmu telah meninggalkanmu." Dari kejadian itulah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu." Inilah tafsir surat Ad-Duha ayat 1 hingga 3. Selanjutnya pada surat Ad-Duha ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan sesuatu yang melapangkan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menenteramkan jiwanya. Dijelaskan bahwa kehidupan Nabi Muhammad di hari-hari mendatang akan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu. Kebesarannya akan bertambah dan namanya akan lebih dikenal. Allah akan selalu membimbingnya untuk mencapai kemuliaan dan untuk menuju kepada kebesaran dan kesempurnaan. Janji Allah kepada Nabi Muhammad ternyata terbukti, karena sejak saat itu, nama Nabi Muhammad semakin terkenal, kedudukannya semakin bertambah kuat, sehingga mencapai tingkat yang tidak pernah dicapai oleh para rasul sebelumnya. Selanjutnya tafsir pada ayat 5, Allah menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah, bahwa Dia akan terus melimpahkan anugerahnya kepada beliau, sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Di antara pemberian anugerah Allah itu, adalah turunnya wahyu Al-Quran secara berangsur-angsur sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Kemudian, pada ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah akan nikmat yang pernah diterima Nabi Muhammad. Allah dengan firman-Nya, "Bukankah engkau hai Muhammad, seorang anak yatim, tidak mempunyai ayah yang bertanggung jawab atas pendidikanmu, memenuhi kepentingan serta membimbingmu, tetapi aku, Allah, telah menjaga, melindungi, dan membimbingmu, serta menjauhkanmu dari dosa-dosa, dari perilaku orang-orang jahiliyah, dan keburukan mereka, sehingga engkau memperoleh julukan manusia sempurna." Allah mengingatkan keadaan Nabi Muhammad pada nikmat yang lainnya, yaitu, sebelumnya Nabi Muhammad, yang tidak mengerti tentang syariat, dan tidak mengetahui tentang Al-Quran, kemudian Allah memberikannya petunjuk kepadanya. Inilah diterangkan Allah pada surat Ad-Duha ayat ke-7. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang miskin. Kemudian Allah memberinya harta benda, berupa keuntungan yang amat besar dari istrinya Khadijah, baik harta yang diperdagangkan, maupun yang digunakan untuk dakwah. Penjelasan ini terdapat di dalam ayat ke-8. Selanjutnya pada ayat 9, sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang bermacam-macam nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad,
Allah kemudian meminta Nabi Muhammad agar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, serta tidak menghina anak-anak yatim dan mengambil haknya. Pada ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya jangan ditolak dengan kasar, apalagi dibentak. Malah sebaliknya agar diberi sesuatu, atau jikapun tidak memiliki apapun untuk diberikan, maka tolaklah secara halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri firman-Nya pada surat Ad-Duha ini dengan menegaskan kembali kepada Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak pemberiannya kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, lalu menyebut dan mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, setelah kita mengetahui maksud maupun artinya, kenapa Allah menurunkan surah Ad-Duha ini, saatnya saya akan membahas tentang keutamaannya ketika kita membaca surah Ad-Duha ini. Simak baik-baik, jadi nantinya sobat semua, saya berharap selain sobat itu bisa membaca atau bahkan menghafalkannya, sobat juga dapat mengerti makna dan juga manfaatnya. Begitu baik sobat, manfaat dan keutamaan yang akan kita peroleh dari membaca secara istiqomah surah Ad-Duha ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala sedekah yang nilainya itu setara dengan nilai 360 macam sedekah. Sangat luar biasa bukan? Perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat 360 sendi yang seluruhnya itu harus dikeluarkan sedekahnya bagi tiap-tiap sendi tersebut. Mendengar penjelasan itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Nabiullah?" Rasulullah pun memberi jawaban dengan perumpamaan. "Ketahuilah wahai sahabatku, jika engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid, itu termasuk sedekah. Engkau menyingkirkan sebuah batu yang mengganggu di jalan, itu juga merupakan sedekah. Namun, jika engkau tidak mampu mengumpulkan sedekah sebanyak itu, maka kerjakanlah sholat duha 2 rakaat, itu sudah mencukupimu." Diriwayatkan Abu Dawud. Jadi, jika kita mampu untuk mengerjakan sholat duha sedikitnya 2 rakaat, hal itu sudah cukup untuk mensedekahi 360 sendi di tubuh kita. Subhanallah. Sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Nah, hal yang mudah itu saja, masih juga banyak yang melewatkannya, sungguh-sungguh sangat merugi. Manfaat dan keutamaan yang kedua, sobat. Dengan memahami apa makna yang terkandung dalam surah Ad-Duha, setidaknya akan mengajarkan kepada kita untuk berperilaku baik pada anak yatim. Anjuran ini jelas sekali dan tercantum di dalam surah Ad-Duha ayat 9, "Fa'amal yatima fala takhar." Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Allah memberi peringatan dan memerintahkan pada kita untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Nabi Muhammad yang merupakan Rasul Allah pun adalah sosok yang sangat menyayangi serta memuliakan anak yatim. Manfaat dari mengimani ayat ini adalah kita akan terbiasa untuk bersikap baik kepada anak yatim khususnya, dan yang utama, ya, pada semua orang. Keutamaan yang ketiga, sobatku, pada intinya, Allah mengingatkan pada manusia untuk selalu bersyukur. Bersyukur yang dimaksudkan bukanlah sekedar ucapan "Alhamdulillah". Bukan seperti itu, tetapi harus dengan hati yang ikhlas. Syukur yang kita lakukan adalah yang benar-benar kita merasakan keberkahan atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur.
Hal ini terdapat pada ayat 11 dari surah Ad-Duha, wa amma binikmati, robika, fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Manfaat dari mengucap dan merasa bersyukur adalah selalu merasa cukup dan terhindar dari sikap iri dengki terhadap hal-hal yang tidak kita miliki. Hal ini tentu baik bagi ketenangan hati dan pikiran, agar kita terhindar dari stres. Sobatku, manfaat dan keutamaan yang keempat, kita akan merasa ringan tanpa beban ketika menjalankan atau melakukan ibadah. Namun hati kita akan merasakan kehilangan sesuatu jika lalai melakukan ibadah. Sobat, kita semua mengetahui, bahkan banyak dari para ulama, ustadz maupun kiai-kiai yang memberikan penjelasan tentang salah satu keutamaan dari amalan sholat duha adalah salah satu kunci untuk mendatangkan rezeki. Insya Allah dengan melaksanakan sholat duha serta membaca surahnya, dan istiqomah juga yakin atas kuasa Allah, maka tidak mustahil kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah lagi halal. Rezeki yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Begitu sobat, penjelasan mengenai manfaat dan keutamaan jika kita istiqomah mengamalkan sholat duha dan membaca surah Ad-Duha serta mengimaninya. Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kun hak Allah, fayakun kehendak Muhammad. Maka terbukalah keniscayaan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.